Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aprilia dari PSKM 2B. Saya akan menjelaskan terkait soal UAS. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu data ke dalam SPSS seperti berikut ini. Ini saya sudah aplikasikan data ke dalam SPSS. Selanjutnya, kita bahas ke soal. Sebelum mengerjakan, kita terlebih dahulu melakukan select case dengan cara kita buka, klik data, kemudian kita pilih select case. Selanjutnya kita pilih based on time. Kemudian kita isi range-nya. Karena di sini kita lihat di angka ini dari angka 1 sampai 19. Jadi kita tulis di sini first case-nya kita pilih 1, last case-nya kita tulis 19. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita kembali lagi ke data. Dan di sini sudah di select case, tandanya ada tanda miring seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama itu kita menguji beda dua mean independen antara variabel kadar bakteri E. coli pada penderita diare dengan kadar bakteri E. coli pada bukan penderita diare. Caranya sebelumnya kita uji normalitas karena di sini variabelnya numerik dan kategorik. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih frequency, kemudian kita masukkan kadar bakterinya ke dalam kotak variabel, kemudian kita pilih statistik, kita klik mean, median, standard deviation, dan skewness, lalu kita klik continue, lalu kita ke chart, kita pilih histogram, kita klik show normal curve on histogram, kita klik continue, kita hilangkan display-nya, kemudian kita klik OK. Dan di sini outputnya sudah keluar. Kemudian kita lihat di sini untuk melihat apakah data distribusinya normal atau tidak. Yang pertama, kita bisa lihat dari skewness dibagi standar error. Karena di sini skewness-nya 1,504 dan standar errornya 0,524. Jika kita bagikan 1,5 dibagi 0,5, maka menghasilkan 2,8, ya kan? Nah, karena di sini hasilnya 2,8 dan ternyata itu lebih dari 2, berarti dia termasuknya tidak normal. Berarti distribusi data menurut skewness bagi standar error dia tidak normal. Kemudian kita lihat dari histogram. Dan di histogram sini terlihat di sini kurvanya seperti ini dan terdapat jarak yang sangat lumayan cukup jauh. Jadi kita definisikan histogram ini menunjukkan dia tidak normal. Kemudian kita klik analyze untuk melihat distribusi data menurut kolmografnya. Kita klik descriptive statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian kita isi kadar bakteri ke dalam dependent list. Kemudian kita pilih statistik dan kita tetap continue, kita pilih plots, kita klik normality, continue, lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini terlihat ada test of normality. Di sini sig-nya 0,00. Nah, jika sig-nya 0,00 menandakan kolmograf normal karena dia kurang dari 0,005. Jadi dia distribusinya normal. Nah, karena menurut histogram tidak normal, skewness standard error tadi tidak normal, kolmografnya normal, maka kita definisikan distribusi datanya tidak normal. Jika distribusi data tidak normal, maka kita menggunakan uji beda dua mean independen, yaitu Mann-Whitney. Lalu kita klik data, kita uji, kita klik analyze,
Kemudian kita pilih non-parametric. Selanjutnya kita pilih independent sample. Kemudian kita klik fields. Lalu kita isi kadar bakteri E. coli di test fields. Kemudian kategori diare dan tidak diare kita masukkan ke grup. Lalu kita klik run. Oke, di sini sudah tampak outputnya. Kita bisa lihat signya. Nah, di sini dia reject the null hypothesis dengan signya 0,001. Berarti nilai P-nya 0,001. Berarti p-value kurang dari alpha. Nah, alpanya kan 0,05. Nah, berarti keputusan ujinya yaitu H0 ditolak. Dan kesimpulannya, berarti ada perbedaan antara kadar bakteri E. coli pada penderita diare dengan kadar bakteri E. coli pada bukan penderita diare. Oke, selanjutnya kita ke data kembali, lalu kita ke nomor 2, yaitu kita menguji apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, sebelumnya kita select case dulu, yaitu kita pencet data seperti tadi, kita select case, lalu kita pilih sebelum, kita based on time, range, kita pilih ini, kita klik angka 1 sampai dengan nih, seperti di data ini 1 sampai 8. Last case kita isi 8, kemudian kita klik continue, lalu kita oke. Sudah, setelah kita select case, kita kembali ke data, lalu kita uji dengan uji normalitas, karena di sini variabelnya kategorik dan numerik. Yang numerik kita uji normalitas dulu, kita klik analyze, kita deskriptif, lalu frequency. Sebelum kita reset dulu, terus kita isi sebelum dan sesudah. Terus kita klik statistik, kita klik median, standar, skewness. Kita klik continue, kita chartnya isi dengan histogram, so normal di checklist, kemudian kita klik continue, kemudian kita hilangkan display, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini histogramnya sebelum dan sesudah. Nah, di sini terlihat normal ya dengan kurva yang seperti ini. Lalu kita lihat dengan skewness dan standar error. Nah, di skewness ini 0,503. Nah, ini skewnessnya 0,503 dan standar errornya 0,752. Lalu kita bagi 0,503 dibagi 0,752 menghasilkan 0,6. Berarti distribusi data menurut skewness bagi standar error yaitu normal karena 0,6 kurang dari 2. Kemudian kita uji Kolmogorov. Kita klik analyze, lalu kita deskriptif, kita pencet explore. Kemudian kita masukin, kita reset dulu aja. Kita masukin sebelum, sesudah. Kemudian isi plots, kita isi normality, kemudian continue, lalu kita klik OK. Kemudian bisa dilihat ya teman-teman, di sini signya adalah 0,2. Nah, berarti menandakan menurut Kolmogorov ini distribusi data normal karena dia lebih dari 0,05. Tadi histogram normal, skewness bagi standar error normal, Kolmogorov normal, berarti distribusi data normal. Jika distribusi data normal, maka kita menggunakan uji dependent atau paired sample t-test. Kita buka analyze, kemudian kita compare means, kemudian kita isi pair sample t-test, kemudian kita masukkan sebelum, kemudian sesudah, kemudian kita klik OK, lalu muncul deh seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini sig to tail-nya 0,019. Berarti p-value
kurang dari alfa. Nah, keputusan ujinya yaitu H0 ditolak. Berarti kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pemakaian kontrasepsi oral. Menandakan pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian kita lanjut ke data. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu kita menguji apakah ada perbedaan hasil produksi di antara 3 jenis shift kerja. Nah, di sini ada shift kerjanya, ada shift kerja pagi, siang, dan malam. 1 pagi, 2 siang, 3 malam. Sebelumnya kita selekes terlebih dahulu, kita data, selekes, kemudian kita pilih yang produk, kita range, kita hapus ya dari 1 sampai di sini berapa ini? 22. Kita continue, kemudian kita oke. Kita bisa lihat di sini sudah. Lalu kita masuk ke uji normalitas lagi, kita analyze, describe, frequency, kita reset, kita masukkan hasil produksi, statistik, mean, median, standar, skewness, kita continue, chart, kita isi histogram, show normal, continue, kita hilangkan display, lalu kita oke. Bisa lihat di sini teman-teman, di histogram di sini, histogramnya seperti ini. Dia lumayan, cuma terada miring karena di sini juga distribusi diagram batangnya juga jaraknya naik-naik turun tidak menentu gini, menandakan histogram tidak normal. Kemudian kita lihat dari skewness dan standar error. Skewnessnya 0,039, kita bagi dengan standar error 0,491, maka menghasilkan 0,79. Dan 0,79 itu kurang dari 2, menandakan distribusi menurut skewness dan standar error berarti normal. Kemudian kita ke Kolmogorov, kita analyze, describe, kita explore. Oke, kita reset. Kita masukkan hasil produksi ke dependent list, lalu kita pilih plots, kita pencet normality, kita pilih continue, lalu kita klik OK. Kemudian muncul di sini, bisa lihat teman-teman, di sini signya yaitu 0,200, berarti lebih dari 0,05, menandakan distribusinya normal. Tadi histogram tidak normal, skewness bagi standar error normal, Kolmogorov normal, berarti distribusi data normal. Maka uji yang kita gunakan yaitu uji ANOVA dengan cara kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita one way ANOVA, kemudian kita masukkan hasil produksi ke dependent ini, lalu kita pass hoc. Sebelumnya kita masukin ke kategori shift-nya dulu, lalu kita pass hoc, terus kita isi Bonferroni, langsung kita klik continue, kita oke. Nah, bisa dilihat di sini one way-nya yaitu dengan nilai P 0,178, menandakan nilai P value lebih dari alfa. Berarti keputusan ujinya H0 gagal ditolak. Dengan kesimpulan, tidak ada perbedaan antara hasil produksi shift pagi, siang, dan malam. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu menganalisa data kategori antara variabel ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Kita selekesnya kita hilangkan terlebih dahulu, kita klik data, lalu kita klik selekes, kita reset, kita oke. Lalu kita kembali ke data. Kita lihat di sini ventilasi dan ISPA. Kemudian kita langsung ke analyze, karena yang uji kita gunakan itu uji chi-square, kita analyze. Karena di sini kategori dengan kategori, jadi kita tidak perlu menguji normalitas. Kita klik analyze, kemudian kita deskriptif, lalu kita cross steps. Kemudian kita raw isi ventilasi,
Kemudian kolom kita isi ISPA. Lalu kita klik statistik, pilih chi-square, dan kita pencet listnya. Lalu kita klik continue, terus oke deh. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman di sini nilai P-nya yaitu 0,012, menandakan nilai P-value kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa. Berarti keputusan uji H0 ditolak. Kesimpulannya ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Dengan OR kita bisa lihat di sini OR-nya nih 6,125. Artinya responden dengan ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat mempunyai resiko untuk mengalami ISPA sebesar 6,125 kali lebih besar dibandingkan rumah dengan ventilasi yang memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 yaitu kita klik ke data lagi. Nomor 5 menguji apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik. Gula darah dengan sistolik. Kita pilih data case dulu, select case, kita klik data, kita select case. Kemudian kita isi yang gula darah. Kita range-nya kita isi 1 sampai dengan berapa tadi datanya? Sebentar. Satu sampai 20. Iya. 1 sampai 20. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah di select case. Kemudian kita menggunakan uji regresi. Karena di sini variabelnya numerik dengan numerik, maka kita gunakan uji ini dulu. Kan uji regresi, yang pertama kita analyze, lalu kita pilih correlate, terus kita pilih bivariate. Kemudian kita masukkan bivariate dengan gula darah, variabel di sininya gula darah dengan tekanan darah sistolik. Kemudian kita klik OK. Lalu bisa dilihat di sini P-nya 0,000. Kemudian kita klik analyze, lalu regresi. Kita klik linear. Kemudian kita pilih di dependennya tekanan. Di independennya kita pilih gula darah. Kemudian kita klik OK. Dan bisa dilihat di sini sig-nya atau nilai p-value-nya 0,000, menandakan terdapat kolerasi yang signifikan antara variabel gula dengan sistolik. Dan di sini R, koefisien korelasinya 0,760 dan R kuadratnya 0,578. Nah, interpretasi dari nilai R yaitu 0,760, variabel tekanan darah sistolik mempunyai hubungan yang sangat kuat atau sempurna dengan variabel gula darah dan berpola linear positif. Artinya semakin tinggi gula darah, maka tekanan darah sistolik semakin tinggi. Untuk interpretasi R square atau R kuadrat dengan nilai 0,578, variasi variabel tekanan darah dapat diselesaikan oleh variabel gula darah sebesar 85%. Kemudian kita klik analyze, lalu kita
pilih descriptive statistik, lalu kita pilih frequency. Ini kita untuk analisis univariat untuk variabel kadar gula darah. Lalu kita masukin tekanan darah seperti ini, masukin ke sini, terus kita pilih chart, kita pilih statistik, kita pilih statistik, kemudian mean, median, standard deviation, minimum, maksimum, kita klik continue, terus kita klik OK. Bisa lihat di sini teman-teman, mean rata 137,35, median 139,5, standard deviation 11,97, minimum 110, maksimum 154. Kemudian kita membuat variabel kategori dengan nama gula darah 1. Kita klik analyze, kita klik transform, terus kita pilih record itu difference. Lalu kita masukin gula darah. Lalu kita rubah namanya gula darah 1. Labelnya kita isi guldar. Kita change. Lalu kita alt and new, kita tulis value-nya 1. Kita tulis lowest-nya 153. Kenapa? Karena paling terkecilnya tadi rata-rata 153. Lalu kita add, kita isi value-nya 2. Kita isi highest-nya dengan angka 154. Lalu kita pilih add. Kita klik OK, continue. OK. Nah, bisa dilihat teman-teman di bawah sudah. Lalu kita rubah value label menjadi label. Nih, di sininya value labelnya kita rubah. Kadar gula 1 kadar gula darah 153, 2 kadar gula darah lebih dari 153. Seperti ini. Kemudian kita menghitung jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, dan kemudian kita menghitung berapa jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, dan berapa yang memiliki kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Caranya kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih frequency, kemudian kita masukin tekanan darah. Nih, kita riset dulu. Kita masukkan gula darah yang barusan dimasukkan, gula darah 1. Kita pilih statistik, terus kita klik standar, min, maksimum, kemudian kita klik continue, display tetap dinyalakan, lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini bisa dilihat di sini teman-teman, jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata yaitu berjumlah 9, sedangkan responden yang memiliki kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata yaitu 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.